Salam jumpa buat semua rekan-rekan yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh dipertemukan kembali dalam acara obrolan santai. Saat ini kita membahas satu tema yang sudah kita lakukan beberapa sesi. Ini sesi yang ketiga. Kita membahas tentang mengenal Allah yang benar-benar Allah. Kita sadar tema ini tema yang luar biasa pentingnya, karena ini adalah dasar ya, dasar yang paling mendasar Allah ini, yaitu mengenal Allah yang benar-benar Allah. Puji Tuhan. Harusnya bukan obrolan santai Pak Andi, obrolan sehat. Oh, itu ya. Bagus juga itu. Obrolan terpenting. Sehat. Iya. Kalau santai kan tidak kesannya itu, tapi kalau obrolan sehat, nah itu dia. Obrolan berkualitas. Iya. Oke, baik. Kita berdoa ya. Kita bersyukur pada Tuhan atas anugerahnya bagi kita semua. Kita boleh mengenal Allah yang benar-benar Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang juga mengutus Roh Kudus untuk menyertai kami senantiasa. Yang juga mengutus Yesus Kristus yang sudah menjadi penebus yang sempurna bagi segala dosa-dosa kami. Kami bersyukur atas kesempatan-kesempatan kami boleh belajar bersama firman Tuhan. Tuhan pelengkapi kami. Karena tanpa Tuhan yang menyertai kami, kami semua sia-sia saja. Kami serahkan dari awal sampai akhir seluruh diskusi kami. Berikanlah kepada kami mata rohani yang terbuka, hati yang terbuka akan kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh terus mengalami pembaruan demi pembaruan, sehingga akal budi kami juga akal budi yang terus diberi pencerahan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, di dalam sesi yang pertama saya menyatakan kalimat ini. Pada dasarnya semua manusia tidak punya kemampuan mengenal Allah yang benar-benar Allah. Saya ulangi, pada dasarnya semua manusia tidak punya kemampuan mengenal Allah yang benar-benar Allah. Ini pada dasarnya apa? Pada dasarnya yaitu pada keberadaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu tidak ada kemampuan lagi untuk bisa mengenal Allah yang benar-benar Allah. Karena kemampuan untuk mengenal Allah ini sudah rusak, ya, sudah rusak akibat dosa. Manusia sudah terdistorsi oleh dosa sehingga tidak punya kemampuan. Dan tidak punya kemampuan ini bukan tidak punya kemampuan sedikit saja, tidak punya kemampuan sama sekali untuk mengenal Allah yang benar-benar Allah. Sama sekali tidak punya kemampuan. Nah, ini beda dengan kepercayaan mungkin Arminianisme, beda dengan kepercayaan mungkin juga agama-agama lain yang menganggap bahwa manusia itu pada dasarnya punya kemampuan mengenal Allah yang benar-benar Allah.
ini bisa ada benarnya kalau manusia itu belum jatuh dalam dosa. Tapi ada benarnya itu tidak berarti juga benar mutlak. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, apakah benar-benar manusia punya kemampuan mengenal Allah yang benar-benar Allah sebelum jatuh dalam dosa? Nah, ini pertanyaan kritis ya. Saya ulangi. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, apakah benar-benar punya kemampuan mengenal Allah yang benar-benar Allah? Nah, ini pertanyaan awal ini saya mohon dijawab dulu. Tidak mampu. Tidak mampu. Langsung Pak Aryo jawab dengan tegas. Tidak mampu. Sebelum jatuh dalam dosa, tidak mampu. Nah, coba dikasih alasannya dong. Karena mereka juga melanggar perintah Allah, Pak. Ya. Kalau memang benar-benar sudah mengenal Allah, berarti harusnya patuh dan tunduk pada Allah. Mantap. Karena kita ciptaan Tuhan pencipta. Sampai akhir zaman, sampai kapanpun, sampai di kekekalan pun tidak pernah bisa mengenal Allahnya. Ya. Sampai kita masuk surga pun tidak bisa mengenal Allahnya. Wah, mantap. Ini kata-kata Pak Aryo ini bisa nanti diterima salah ini nanti. Wah, kalau gitu Soalnya ya. antara pencipta dan yang dicipta kok. Maksudnya tidak bisa mengenal Allah dengan sempurna, Pak Aryo. Tidak sempurna, iya betul. Iya, kalau mengenal Allah masih Iya. bisa, tapi kalau sempurna itu Ya, tidak sempurna mungkin. tidak pernah bisa karena kita dicipta. Jadi harus Beliau ada pencipta. catatan ya. Ya, Harus ada catatan Ya, yang saya maksud mengenal gitu. Allah dengan sempurna. ya yang saya maksud gitu benar. Oke. Tadi Pak Roni bilang kalau sudah mengenal Allah tidak mungkin jatuh dalam dosa. Ya, itu juga kita pernah bahas itu ya. Kesimpulan bahwa kalau dan mengenal Allah sudah punya pengenalan akan kebenaran yang sempurna. Mana bisa dia jatuh dalam dosa? Enggak bisa. Justru dia jatuh itu karena pengenalannya yang belum seutuhnya. Dan memang tidak mungkin seutuhnya. Kita ini semua sedang tahu kebenaran itu hanya secara parsial saja. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Nah, tadi Pak Aryo juga menegaskan kita ini ciptaan. Ya, dan Allah itu pencipta. Itu mau menunjukkan apa? Itu mau menunjukkan kebergantungan ciptaan kepada penciptanya. Nah, ini penting ya. Menyadari kebergantungan ciptaan kepada pencipta. Jadi ciptaan ini bukan punya kemampuan dari dirinya sendiri, tidak ada kemampuan dari dirinya sendiri. Tanpa ditopang ya habis. Itu loh, makanya tidak punya kemampuan dari dirinya sendiri itu tidak pernah punya. Memang dia itu bukan punya kemampuan, dia diberi anugerah. Diberi anugerah untuk memiliki kemampuan ya atau potensi bisa mengenal Allah. Tapi itu pun tidak seluruhnya kenal secara lengkap sempurna, tidak. Ya, jadi kemampuan mengenal itu pun bukan dari diri manusia, itu dari diri Allah. Kemampuan mau mengenal Allah itu pun dari Allah. Tidak ada segala sesuatu berasal dari kemampuan manusia, itu tidak ada. Ya, ada anugerah umum, ada anugerah khusus. Anugerah umum pun juga dari Allah. Jangan sombong. Kalau dapat anugerah umum, jangan sombong. Itu pun juga berasal dari Allah, anugerah umum itu. Manusia bisa sehat. Oh, karena tubuh saya kuat, saya hebat. Anda punya tubuh yang baik, itu pun juga pemberian Allah.
Ya toh? Oh, saya pinter. Anda punya otak itu pun pemberian Allah. Siapa yang kasih Anda otak? Nah, mau sombong. Saya punya harta banyak. Harta banyak ya dari mana? Kan juga dari kemampuanmu toh. Nah, kemampuanmu kan juga dari otakmu toh. Ya, otakmu dari mana? Ya dari pemberian Allah juga. Nah, itu makanya jangan sombong. Jadi orang itu jangan merasa ini yang dari aku, ini prestasiku, ini usahaku. Apa yang saya ajarkan ini adalah reform klasik. Dan reform klasik itu sangat dekat dengan reform Puritan. Saudara kalau mau baca-baca buku reform Puritan itu seperti bukunya John Owen itu ya termasuk reform Puritan itu. Yang saya sedang bahas itu ya tentang pencobaan. Itu reform Puritan. Ya, cuma kadangkala ya namanya manusia ya, meskipun namanya Puritan ya tetap ada yang tidak sempurna lah. Memang di mana-mana memang tidak ada yang sempurna, mana ada yang sempurna. Biarpun yang menamakan dirinya reform sejati pun tetap tidak sempurna. Ya termasuk kita-kita semua juga. Tapi kita mau belajar ya. Makanya saja tidak sempurna ini karena mau belajar. Oke, jadi itu penekanan saya tadi bahwa pengenalan akan Allah itu bukan kemampuan kita. Pengenalan akan Allah itu pemberian Allah, anugerah Allah. Ya. Bukan kemampuan dan kehebatanku. Apalagi kalau kita sudah rusak karena dosa, wah ya sudah. Itu makanya reform itu sangat menegaskan apa? Poin pertama dari tulip apa? Halo. Total depravity. Yes. Sudah rusak total. Rusak total. Jadi rusaknya enggak setengah-setengah loh. Rusaknya itu total. Udah keluar dari sumbernya, Pak. Iya benar. Jadi kalau apa itu ya namanya? Kalau barang yang sudah tidak bisa dipakai lagi ya sudah. Ya masukkan di tempat yang apa itu namanya? Cat. Didaur ulang itu, tempat daur ulang itu. Barang nggak berguna. Iya, tapi bisa didaur ulang, ya toh. Oke, baik, lanjut. Jadi kalau terlalu santai dimarahi orang. Ini apa ini nggak maju-maju ini diskusinya ini. Tolong mic-nya Bulani belum di off kan. Nah, tapi ada orang yang menyangkal kan, ada Pak. Ini kan statement pertama. Pada dasarnya semua manusia tidak punya kemampuan mengenal Allah yang benar-benar Allah. Lalu ada yang menanggapi, ada Pak. Buktinya hampir semua manusia beragama. Berarti kan punya kemampuan mengenal Allah kan? Nah, lalu saya tanya di statement ini, benarkah statement ini merupakan suatu bukti kebenaran yang sah dan otentik bahwa adanya banyak manusia beragama membuktikan manusia punya kemampuan akan Allah? Ya, justru kalau saudara ikut doktrin Allah, ya saudara mengerti bahwa adanya banyak agama sama sekali tidak membuktikan bahwa manusia punya kemampuan mengenal Allah. Ya, saya ulang ya, adanya banyak agama tidak membuktikan manusia benar-benar punya kemampuan mengenal Allah. Malah sebaliknya.
adanya banyak agama itu malah sebaliknya, itu menunjukkan manusia itu justru tidak punya kemampuan mengenal Allah. Tapi secara naluri ingin ada sesuatu yang ilahi di dalam hidupnya yang dia mendambakan yang ilahi itu yes. Ya ada, jadi ada keinginan sesuatu yang ilahi yang menjadi pegangan dalam hidupnya. Nah, itu naluri manusia itu ada itu memang. Makanya manusia itu dikatakan makhluk yang religius. Ya, karena ada naluri itu, naluri membutuhkan sesuatu yang ilahi yang bisa menjadi andalan dalam hidupnya dia. Nah, itu bisa dianalisa kok secara realita. Memang manusia itu kecondongan membutuhkan sesuatu yang ilahi itu, dan buktinya memang, nah buktinya apa? Ya buktinya hampir semua manusia itu beragama. Kecuali yang tidak ngaku beragama seperti ateis ya. Tapi orang ateis itu bukan karena nalurinya dia tidak beragama, tapi dia berusaha menyangkali nalurinya itu. Orang ateis itu sengaja melawan naluri dari manusia yang secara normal. Manusia secara normal itu punya naluri. Ya, saya pernah sharekan misalnya, saya pernah mempelajari sejarah agama Kristen di Indonesia. Jadi sebelum ada agama Kristen di Indonesia, yang ada agama apa? Ya, menurut cerita sih kan Islam duluan, tapi ada yang bilang enggak, Kristen duluan. Ya terserahlah, saya itu mau Islam duluan, mau Kristen duluan, saya itu bukan urusan saya. Yang menjadi concern saya adalah ternyata sebelum ada Islam, sebelum ada Kristen, sebelum ada Buddha, sebelum ada Hindu, apakah orang Indonesia sudah punya agama? Sudah, jawabannya. Agama apa? Ya, agama primitif. Agama primitif itu bagaimana? Ya, itu yang dipercaya orang-orang di pedalaman itu. Kalau saudara sampai sekarang pun melihat orang-orang di pedalaman, misalnya di pedalaman Papua, itu, mereka orang-orang punya kepercayaan, iya kan? Lalu ada suku-suku yang masih tinggal di pedalaman di Kalimantan, misalnya suku Dayak, itu punya tanda petik agama masing-masing itu mereka. Mereka punya agama itu. Mereka punya kepercayaan. Ya. Jadi ternyata manusia itu biarpun seprimitif-primitifnya itu punya kepercayaan. Makanya di Indonesia ini kan bingung toh. Agamanya agama apa Indonesia ini? 5 agama yang diakui. Tapi kenyataannya sebetulnya kepercayaan dalam suku-suku yang ada di Indonesia ini mungkin ratusan agama mungkin. Dengan kepercayaan yang beda-beda kan, misalnya suku Dayak tadi dengan suku di Papua. Suku Papua pun banyak, sukunya macam-macam, suku Dayak juga banyak, dan kepercayaannya juga masing-masing beda-beda. Nah, itu bagaimana itu? Itulah yang tadi saya bilang, manusia itu punya, kalau bahasa Inggrisnya itu sense of religious, punya naluri keagamaan. Nah, kalau orang ateis kan sengaja melawan naluri itu. Tidak, saya tidak percaya apa-apa.
itu Anda tidak percaya apa-apa karena Anda sudah diindoktrinasi oleh ateis. Saya yakin manusia natural itu tidak ateis. Betul nggak? Kalau mau jujur, saudara dari kecil kan juga sudah ada naluri untuk mau ya beribadah gitu kan, atau mau berdoa dan sebagainya. Kita makin besar makin menyadari ada sesuatu yang dahsyat. Ya, di dalam alam semesta ini ada sesuatu yang dahsyat. Ya, di dalam kehidupan manusia itu ada suatu misteri yang kita tidak secara natural langsung bisa mengetahui semuanya. Misalnya, kenapa manusia bisa mati? Ya, kenapa manusia bisa hidup? Ya, lalu kalau hidup itu bagaimana? Kalau mati bagaimana? Itu kan, aduh, itu sudah di seberang sana itu pengertian-pengertian ini sudah pengertian yang bukan sekedar bahwa, oh ini saya bisa analisa semua dengan jelas. Ada sesuatu yang di seberang yang kita nggak bisa menganalisa dengan jelas. Itulah sebetulnya membangkitkan rasa itu, sense of religious itu. Ya, kesadaran manusia juga terbatas. Ya, kita ini serba terbatas. Kita ini juga tidak hidup selama-lamanya. Itu ada sense of religious. Nah, orang ateis itu mengajarkan tidak ada Allah. Yang kamu percaya itu bohongan. Kamu itu goblok kalau mau percaya sama adanya Allah itu. Itu hanya ciptaan manusia. Nah, diindoktrinasi kayak gitu, tidak ada Allah, tidak ada Allah, tidak ada Allah. Akhirnya dibinalah suatu keyakinan bahwa Allah itu tidak ada. Jadi sebetulnya yang ateis ini justru yang tidak natural. Yang natural itu yang punya sense of religious. Tapi kenapa sekarang sense of religious itu yaitu tadi kok dikatakan bahwa adanya banyak agama ini justru membuktikan bahwa manusia tidak mampu mengenal Allah. Karena persoalannya Allah yang benar-benar Allah. Nah, itu problemnya di situ. Problemnya adalah bukan masalah cuma, oh ada Allah, itu aja. Bukan. Allah yang benar-benar Allah. Nah, inilah poin kita, saudara-saudara ya. Inilah pembahasan kita yang serius ya, meskipun santai tapi serius, bahwa mengenal Allah itu bukan sembarangan. Mengenal Allah itu bukan pokoknya saya tahu ada Allah. Tahu ada Allah dengan mengenal Allah itu sangat berbeda. Ya. Banyak orang tahu ada Allah. Tapi apakah kamu mengenal Allah? Oh, itu suatu yang berbeda sekali. Nah, jadi inilah pembahasan kita yang ya akan saya gumuli dalam hidup saya benar-benar, bahwa topik mengenal Allah ini topik yang bagi saya awal daripada semuanya. Termasuk awal daripada pertobatan saya. Saya sangat serius untuk mempelajari bagaimana mengenal Allah. Di dalam segala keterbatasan saya yang sampai disesatkan dengan aliran-aliran yang macam-macam itu, sehingga pengenalan saya akan Allah pun juga ya tentunya pasti terdistorsi dan tidak karu-karuan pengenalan akan Allahnya. Ya, saya sedih ya kalau ada
Kalau saya lihat video-video orang-orang yang pendeta-pendeta yang sok suka ngobrol sama Allah gitu loh. Ya, ngomongnya itu cek wenake gitu loh, ngobrol sama Allah itu. Iso apa ini? Ya itu, wah, diskusi sama Allah. Waduh, kalau begini bagaimana Allah? Kalau begitu bagaimana? Waduh, Allah yang jawab terus. Saya pikir itu termasuk penipuan ya kayak gitu. Itu bukan Allah itu. Yang jawab itu bukan Allah, itu pikirannya dia sendiri. Dia berdialog dengan pikirannya sendiri sehingga tapi dia ngomongnya, oh ini Allah yang jawab gitu loh. Ya, padahal jawaban Allah itu ya nggak benar. Jawaban Allahnya itu ngawur, keliru. Ya bagaimana Allah bisa jawab yang ngawur dan keliru? Itu juga konyol banget itu ya. Saya ingat-ingat masa saya dulu ya kayak gitu itu. Ya. Allah diajak ngobrol, lalu Allah jawab ini, oh Tuhan ini bagaimana ini kayak gini, lalu Tuhan jawab, ya gini, mestinya gitu. Tapi bagaimana Tuhan, saya kan gini, iya, ya kamu harus begini. Wah, itu omongan, itu benar-benar omongan dari Allah atau itu hasil rekayasa pikiran saya sendiri. Itu loh, parahnya di situ. Juga yang lebih parah lagi kalau sampai bilang Allah yang memerintahkan ini, memerintahkan itu. Allah memerintahkan saya untuk cerai dengan istri saya. Lalu Allah memerintahkan saya juga untuk menikah lagi dengan cewek lain. Ya, salah satu jemaat saya atau saya biarpun jemaat saya itu sudah punya suami, enggak apa-apa, harus cerai. Karena ini perintah Allah. Sampai seperti itu. Ada yang kayak gitu itu. Ya, pendeta yang cerai dengan istrinya dan menikah dengan jemaatnya, tapi jemaatnya itu sudah punya suami juga. Lalu akhirnya karena diperintahkan Tuhan, maka perempuan yang didekati itu diperintahkan Tuhan untuk cerai dengan suaminya, lalu menikah dengan pendetanya juga ada. Ya, itu hal yang real, ini bukan bohongan loh. Saya cerita ini karena ada kesaksian yang seperti itu, dan kesaksian itu sebetulnya teman dekat saya juga sih. Cuma sekarang jarang ikut Zoom, saya nggak tahu kok tiba-tiba jadi jarang ikut Zoom ya teman saya itu. Ya, itu sampai istrinya cerai dengan dia dan menikah dengan pendetanya. Luar biasa kan. Itu saksi hidup loh, masih ada sampai sekarang. Ya, lepas daripada entah hubungan dengan istrinya itu bagaimana, harmonis atau tidak, atau istrinya memang kecewa sama dia atau bagaimana, saya nggak mau tahu itu. Tapi yang pasti ya itu tadi, dapat penglihatan, dapat perintah dari Tuhan, yang pendetanya itu juga dapat penglihatan dari Tuhan, lalu sang istri ini menceraikan suaminya, lalu menikah dengan pendetanya. Itu karena dapat suara Tuhan. Dapat perintah Tuhan itu karena pengenalan akan Allah itu. Ya. Ngakunya sangat dekat sama Allah. Lalu diperintahkan untuk cerai. Saya mendengar berita ini bukan satu kali loh. Kalau itu teman saya yang mengalami itu, saya juga mengalami, bukan saya yang mengalami untuk cerai dengan istri saya, bukan. Saya mengalami punya pendeta yang menceraikan istrinya karena disuruh Tuhan. Itu pendeta saya.
sudah meninggal sih. Sekarang sudah meninggal. Jadi ini bukan menjelek-jelekkan orang, bukan. Ini kenyataan kok. Ya, saya tidak perlu nyebut nama, nanti saya dituntut apa itu pasal pelanggaran apa ini pencemaran nama baik, ya toh. Sekarang ini banyak hamba Tuhan dituntut pencemaran nama baik ini gara-gara menyebut nama dan seseorang dan melakukan ini, melakukan itu. Ya, ya saya bukan takut, tapi saya juga tidak mau dijebak, ya kan? Oke, kembali ke tadi. Jadi orang-orang yang ngaku Tuhan ini lalu diperintahkan Tuhan menceraikan istrinya itu bagaimana? Hah? Nah, lalu pasti ada teman-teman yang bilang, kalau itu sudah tahu pasti gak benar, Pak. Iya, yang pasti tidak benar pun sampai didukung bahwa itu bisa betul-betul terjadi. Artinya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mempunyai segala sesuatu, Tuhan juga berhak memerintahkan apapun, termasuk memerintahkan untuk cerai. Ya, toh. Lalu pakai ayat-ayat yang Hosea diperintahkan untuk menikahi perempuan pelacur dan sebagainya. Nah, itu dia bilang buktinya Tuhan kan bisa kasih perintah yang tidak masuk akal toh. Suruh menikah sama perempuan pelacur itu bagaimana? Ya, tapi itu nyata dia bilang. Jadi Tuhan itu bisa memberikan perintah-perintah yang tidak masuk di akal kita. Nah, inilah bukti-bukti pengenalan akan Allah. Ya, orang-orang yang ngaku Allah ini. Nah, orang ateis ngelihat kayak gini. Wah, ya ketawa orang ateis ngelihat kayak gini, ya kan? Inilah bukti orang-orang yang ngaku mengenal Allah. Saking dekatnya sama Allahnya sampai dia diperintahkan menceraikan istrinya. Ini buktinya mengenal Allah. Diketawa itu sama orang-orang ateis. Oke, kembali lagi ke sini ya. Jadi apakah memang manusia itu punya kemampuan mengenal Allah? Ya, buktinya adalah semua manusia beragama. Tapi saya katakan justru dengan banyaknya agama itu membuktikan manusia justru tidak mampu mengenal Allah dari kemampuan dirinya sendiri. Tidak mungkin mampu. Buktinya apa? Buktinya ada banyak agama bermacam-macam. Itu salah satu bukti. Tapi ini bukan sekedar karena ada bukti fakta, tetapi ini karena kita kembali kepada prinsip Alkitab. Ya. Oke, saya mau tunjukkan gambar yang saya pernah gambar di mata kuliah doktrin Allah. Tapi ini saya harus pasang dulu ini perangkat saya ini ya. Sebentar, saya gambar. Kalau ada yang mau sambil persiapan ini, kalau ada yang mau tanya silakan. Boleh tanya atau boleh menanggapi. Silakan Bu Dian. Mic-nya sudah ya. Oh, sebentar. Mic-nya ini perlu di... Sudah, Pak. Oh ya. Silakan Bu Dian, mic-nya bisa diklik. Oh, ini kok kelihatannya ini. Nah, sudah bisa. Silakan. Tadi menanggapi apa ya Pak? Pengenalan akan Allah. Manusia beragama. Manusia dengan banyaknya agama, manusia punya kemampuan mengenal Allah. Manusia berusaha mengenal Allah, tetapi karena sudah
total depravity tadi, jadi ada dia terdistorsi sehingga tidak bisa mencapai pemahaman Allah yang benar itu. Jadi dia menemukan Allah-Allah yang lain sesuai Ya, dengan konsepnya yang sudah tercemar oleh dosa itu, Pak. ya, Itu mungkin betul. ya. Ya, bagus. Malam Pak Andi, saya mau tanya Pak Andi, boleh? Malam Pak Andi. Kayaknya Pak Andi ini terputus ini. Andi terputus nih. Sedang menyiapkan alat tadi, jadi mungkin diputus terus disambung lagi. Oke. Sudah. Silakan. Pak Sony, silakan Pak Sony. Oh, malam-malam Pak Andi. Ya, malam Pak Sony. Ya, tadi Pak Andi katakan bahwa tidak mungkin kan orang baik dalam sebelum jatuh ke dalam dosa maupun yang sudah jatuh ke dalam dosa ini mengenal Allah yang benar-benar Allah sendiri. Nah, pertanyaan saya, lalu bagaimana pengenalan akan Allah orang-orang yang ya kita saat ini yang Pak Andi jelasin, apa perbedaannya dengan orang-orang yang belum, yang sebelum jatuh ke dalam dosa, atau orang-orang yang seperti misalnya Musa, Daud dan sebagainya, bagaimana pengenalan mereka? Sedangkan kalau tidak bisa mengenal Allah secara sempurna itu, terus yang kita kenal ini Allah yang bagaimana, Pak ya? Oke, good. Thank you, Pak. Ya. Ini pertanyaan Pak Sony ini selalu pertanyaan yang langsung ke jantungnya ini. Ya, kalau tanya bagaimana pengenalan akan Allah dari mereka yang belum jatuh dalam dosa. Itu tadi saya sudah ungkapkan sedikit kebenarannya bahwa mereka itu ini. Mereka itu mereka itu diberi kemampuan pengenalan akan Allah, tapi yang terbatas. Jadi bukan kemampuan mengenal Allah yang sempurna, bukan. Mereka itu juga bukan punya kemampuan dari diri sendiri loh, enggak. Kemampuan mereka itu juga pemberian Allah, diberikan anugerah mengenal sebagian kebenaran yang datang dari Allah. Tapi tidak seluruhnya. Makanya kenapa Adam dan Hawa bisa jatuh dalam dosa? Ya karena pengenalannya akan Allah juga belum benar-benar sempurna. Pengenalan Adam dan Hawa tentang Allah juga tidak sampai lengkap, yang mengerti benar-benar perintah untuk jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, nanti kamu mati. Kalau kamu mati, itu pun dia tidak memahami perintah itu dengan selengkapnya. Ya karena memang manusia terbatas, memang seperti itu. Dan memang itu menunjukkan memang ciptaan tidak sama dengan pencipta. Ciptaan betul-betul hidupnya bergantung kepada ciptaan, hidupnya betul-betul bergantung kepada pencipta. Itu. Nah, kalau pengenalan bagaimana dengan Musa, Daud dan sebagainya. Nah, itu nanti kita bahas. Ini belum sampai di situ gitu. Oke, sekarang saya gambar dulu ya. Saya gambar dulu gambar ini.
Jadi sebentar. Jadi hubungan manusia dengan Allah itu seperti ini. Ya. Ini Allah. Kelihatan ya. Yang saya gambar Allah ini kelihatan enggak? Kelihatan. Ya, ini Allah. Lalu manusia berhubungan dengan Allah. Ini kan. Ini keadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa. Jadi hubungan ini itu tidak berarti hubungan yang benar-benar sempurna banget, tidak. Itu yang tadi saya katakan, tetap hubungan yang tadi Pak Aryo juga sudah ngomong dan teman-teman sudah ngomong bahwa hubungan ini bukan hubungan yang sempurna banget, yang tanpa cacat. Hubungan ini masih hubungan yang terbatas. Ya, meskipun tidak terdistorsi oleh dosa, tapi tetap terbatas. Nah, ini kalimat penting ya. Meskipun tidak terdistorsi oleh dosa, ya, hubungan ini tidak terdistorsi oleh dosa, tapi tetap terbatas. Bukan hubungan yang benar-benar sempurna, tak terbatas. Tidak mungkin. Ya. Nah, sekarang ceritanya setelah manusia jatuh dalam dosa, itu ceritanya ini yang tadinya hubungan dengan garis biru ini ya, hubungan garis biru ini, itu gara-gara dosa lalu menjadi seperti ini. Nah, hubungan ini menjadi hubungan yang terputus atau hubungan yang retak. Gara-gara ada dosa, maka relasinya ini terputus oleh warna merah ini. Dan warna merah ini menggambarkan inilah dosa. Nah, seperti itu. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa dan hubungan ini sudah putus, manusia dalam keadaan mati rohani ya. Ya. Lalu manusia ini tetap berusaha karena naluri tadi ya. Saya bilang kan ada naluri religiusnya, ada sense of religiusnya, itu masih tersisa di dalam kondisi rusak karena dosa. Manusia masih punya sense of religius, tapi sense of religiusnya sudah ternoda oleh dosa ini. Maka manusia yang berusaha mengenal Allah karena sense of religius, akhirnya dia tidak sampai kepada Allah yang ini, Allah yang di sini ya, dia tidak sampai kepada Allah yang benar-benar Allah. Ini Allah yang benar-benar Allah ini, yang kuning ini. Tapi dia lalu berusahanya itu menyimpang ke sini. Begitu. Nah, ini akibat manusia sudah jatuh dalam dosa. Dia itu menemukan Allah-Allah yang di sini. Nah, ini dia ketemu Allah-Allah, ini Allah, tapi Allah yang huruf kecil ya. Ini gambarnya.
Nah, jadi kalau ditanya agama itu kok bisa muncul banyak? Dari mana agama kok bisa banyak? Mestinya Allahnya kan cuma satu. Itu Allah yang di sini nih. Ya, Allah yang benar-benar Allah. Ya ini Allah yang benar-benar Allah. Ya, mestinya kan satu di sini. Tapi kok bisa banyak agama? Nah, penjelasannya ya karena ini ada jalur-jalur ini. Ini jalur-jalur yang istilahnya membias, yang seharusnya tegak lurus biru ini tegak lurus begini, itu akhirnya membias ke kiri dan ke kanan. Nah, jadi inilah ceritanya bagaimana kok bisa muncul banyak kepercayaan macam-macam karena manusia yang sudah terdistorsi oleh dosa. Nah, ini dosa. Pak, Makanya tadi apakah saya boleh bilang. disebut, Nah, Pak, apakah boleh disebut bahwa mereka manusia menciptakan Allah sesuai dengan imajinasi mereka? oh iya, betul. Jadi akibat dosa ini maka muncullah kepercayaan-kepercayaan yang menyimpang itu karena ini sudah terputus, hubungannya kan terputus ini hubungannya terputus, tidak nyambung ini. Jadi sudah tidak ada itu hubungan vertikal ke atas, itu tidak ada. Yang ada hubungan yang menyimpang ini, dan itu yang tadi Pak Endata bilang ya ini justru manusia berimajinasi tentang Allah yang menurut versinya sendiri-sendiri. Itu tiap orang punya versi Allahnya sendiri-sendiri akibat dosa. Nah, inilah kebenarannya. Nah, makanya kalau ini sudah selesai ya, ini masih ada banyak nggak gambar saya ini? Kalau enggak ada, saya putus ya, saya selesaikan. Ya, sudah kembali lagi ya. Nah, jadi dari gambar tadi itu menunjukkan usaha-usaha manusia untuk mau mengenal Allah dalam kebutaannya. Dalam kebutaannya atau dalam keadaan mati rohani. Karena manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dia mati rohani. Dan mati rohani terus ingin mencari Allah, mencari Allah, mencari Allah. Ya ketemunya Allah-Allah yang tanda petik. Nah, itulah sebabnya tadi saya juga menyatakan satu statement bahwa adanya banyak Allah itu tidak menunjukkan bahwa manusia punya kemampuan mengenal Allah yang benar. Justru manusia itu adanya banyak agama itu justru membuktikan manusia itu tidak mampu mengenal Allah yang benar-benar Allah. Tapi manusia dalam kebutaannya berusaha mau mengenal Allah sehingga yang ditemukan bukan Allah yang benar-benar Allah, tapi Allah yang menurut imajinasinya masing-masing atau kebenarannya masing-masing. Oke, jadi sudah jelas ya ini ya. Lalu saya statement berikutnya. Nanti menjelaskan juga Pak Sony, pertanyaan Pak Sony. Nah, ini saya sedikit mengulas apa yang sudah saya paparkan yang lalu. Justru orang ateis yang menertawakan orang-orang beragama yang sok yakin dengan Allah dan kebenarannya masing-masing yang saling berkontradiksi. Antara orang beragama itu kan kepercayaannya saling berkontradiksi. Akibatnya saling bermusuhan dan bahkan tidak sedikit yang saling membunuh di antara umat beragama, dan itu sudah terbukti dalam sejarah. Ini bukan mengarang-arang, ini bukan mengada-ada, tapi ini adalah suatu bukti nyata bahwa
mengatasnamakan agama untuk membunuh sesama demi membela agamanya. Nah, itu sudah terjadi di dalam sejarah, baik itu Kristen maupun non-Kristen. Jadi kita jangan menuduh yang saling membunuh ini cuma orang non-Kristen ya. Orang yang ngaku Kristen pun juga saling membunuh. Bahkan membunuh sesama Kristen yang keyakinannya berbeda pun dibunuh, itu terjadi dalam sejarah gereja masa lalu. Dan itu memang merupakan termasuk masa-masa yang prihatin lah. Gara-gara menegakkan doktrin atau agama lalu kita saling membunuh, itu sudah ya itulah bukti bahwa manusia itu sudah terdistorsi oleh dosa. Membela agama atau membela keyakinan, membela doktrin sampai saling membunuh. Saya tidak bisa membayangkan ya orang-orang, termasuk mungkin orang-orang yang ngaku dirinya reform, itu juga membunuh orang yang tidak reform. Itu terjadi dalam sejarah. Saya tidak pungkiri itu. Tapi itu tidak berarti lalu, itu berarti reform yang salah ya. Itu berarti reform yang nggak beres. Karena pengikut reform itu membunuh orang-orang yang bukan reform. Nah, ini kesimpulan yang bagi saya salah. Jadi kalau sampai ada orang-orang reform yang membunuh orang yang tidak reform, itu harus dilihat konteksnya dengan benar. Ya, saya jelaskan sedikit ya konteksnya. Konteksnya itu kenapa kok sampai ada pembunuhan-pembunuhan seperti itu? Karena konteksnya itu pengajaran yang kembali kepada Alkitab sedang digoncang atau digoyahkan oleh lawan-lawan yang menolak spirit kembali kepada Alkitab, alias menolak spirit reform. Dan orang-orang yang menolak spirit reform ini itu justru punya potensi untuk menyesatkan jemaat, untuk kembali kepada ajaran-ajaran bidat. Dan itu suatu yang mengerikan bagi jemaat pada masa itu, untuk membiarkan orang-orang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang dipengaruhi oleh bidat-bidat itu. Maka mereka keras, dan mereka saking kerasnya mungkin kebablasan sampai menjatuhkan hukuman mati kepada mereka yang menolak ajaran yang mau betul-betul back to the Bible. Tapi memang sudah ada prosedurnya itu, hukuman mati itu misalnya itu yang menghukum adalah pemerintah, bukan gereja. Tapi karena mereka memang alasan utamanya karena mereka menolak ajaran gereja yang dianggap waktu itu sudah solid dan benar. Jadi melawan gereja, melawan ajaran gereja sama dengan dianggap melawan Tuhan. Dan orang yang melawan Tuhan harus dikutuk dan dihukum, bahkan hukuman mati. Itu pada waktu itu. Tapi bagaimanapun alasannya dan konteksnya, tetap kita tidak bisa membenarkan hukuman mati karena berbeda kepercayaan. Ya, kalau zaman Perjanjian Lama mungkin hukuman mati itu sangat jelas karena perintah Tuhan. Tapi hukuman mati di dalam zaman Perjanjian Baru itu sudah sama sekali nggak ada ya tanda-tanda teokrasi yang seperti itu. Kalau teokrasi di zaman bangsa Israel, misalnya membasmi orang-orang Kanaan dan sebagainya, itu perintah Allah sangat jelas. Dan memang karena Allah punya maksud ya, kenapa harus membasmi orang Kanaan. Tapi kalau itu dikaitkan dengan kita membasmi orang yang berbeda keyakinan dengan kita pada zaman ini, waduh, itu mengerikan sekali. Bayangkan nanti berapa orang yang harus dibunuh gara-gara berbeda kepercayaan dengan kita.
Dan ini juga sudah dilakukan oleh agama lain. Ya, contoh seperti ISIS yang membunuhi orang-orang yang dianggap memberontak kepada ISIS. Ya, Islamnya ISIS, karena Islamnya ISIS juga Islam yang katanya benar-benar Islam ya. ISIS itu Islam yang benar-benar Islam. Yang lain itu dianggap Islam-Islaman. Jadi Islamnya ISIS ini Islam yang betul-betul katanya back to Al-Quran ya. Kayak reform back to the Bible. Ya, mempertahankan reform mati-matian. Nah, ini mempertahankan Al-Quran mati-matian sampai jadi ISIS. Tapi banyak orang Islam sendiri menolak ISIS ya. Gitu. Jadi membela agama sampai membunuh sesama itu sudah suatu tanda tanya yang sangat besar dan tidak bisa dibenarkan alasannya apapun meskipun konteksnya pada waktu itu seperti yang tadi saya jelaskan ya. Oke. Lalu yang kedua, sebab kedua itu kenapa terjadi saling pembunuhan yang seperti itu, karena manusia biarpun doktrinnya reform tetap manusia berdosa. Saudara jangan pikir kalau sudah di reform itu saudara ketemu surga. Lalu saudara bergaul dengan orang reform bagaikan bergaul dengan malaikat yang tanpa dosa. Wah, itu sudah pasti Anda akan kecewa berat dan bahkan Anda mungkin akan tidak mau jadi reform. Kenapa? Karena Anda terbentur dengan orang-orang yang ngaku dirinya reform, tapi tidak berperilaku seperti yang diajarkan. Nah, jadi saya jawab dengan jelas, orang reform bukan berarti malaikat tanpa dosa. Orang reform tetap orang berdosa yang bisa juga melakukan dosa-dosa. Ini saya kalau ngomong gini kan termasuk diri saya kan. Saudara jangan pikir kalau orang sudah jadi hamba Tuhan itu tidak ada dosanya. Suci, bersih, bagaikan malaikat, tidak. Saya juga tidak menjelek-jelekkan hamba Tuhan loh, dan menjelekkan diri saya sendiri loh. Ya, tapi saya mau bicara kenyataan bahwa manusia pada dasarnya, semua manusia, entah reform, entah bukan reform, adalah orang berdosa orang yang sudah ternoda oleh dosa. Meskipun sudah ditebus oleh darah Kristus, tetap de facto-nya saudara dan saya adalah orang berdosa dan bercacat yang perlu diproses, perlu dididik, perlu dihajar, perlu dikembalikan back to the Bible. Nah, itulah reform. Reformnya itu bukan aku orang sempurna, bukan. Aku orang berdosa, tapi aku harus diperbarui kembali kepada Alkitab. Itulah reform. Ya, kalau mau dengar lagi, saya punya bahasan tentang reform sejati dari bukunya John Owen juga ya, reform sejati. Jadi membahas ini, reform sejati itu Calvin, John Calvin, bukan. Ya. Apakah Calvinis sejati itu? Itu karangan dari Philip Graham Reagan. Ya, ini bukunya. Nah, ini bisa lihat. Ya kan? Apakah Calvinis sejati itu? Philip Graham Reagan. Nah, ini saudara kalau baca ini, waduh, sangat bagus. Betul-betul sangat bagus. Saya sudah membahas itu, satu buku itu sudah selesai itu diskusi. Jadi kesimpulannya apa? Calvinis sejati. Calvinis sejati itu kesimpulannya adalah orang berdosa.
orang berdosa, orang yang tidak layak, tapi yang mendapat belas kasihan Tuhan dan sedang diproses, dibentuk dan dihajar. Nah, itu yang kedua, alasan kedua. Kenapa kok masih ada yang tidak benar ya di dalam keluarga reform ini. Lalu yang ketiga adalah orang yang ngaku reform belum tentu benar-benar reform. Dia hanya ikut-ikutan aja jadi reform. Dia hanya memakai label reform di dalam berorganisasi, di dalam terlibat di dalam keanggotaan gereja. Dia memakai label reform, tapi dia sama sekali tidak reform. Jadi saudara jangan pikir juga kalau orang yang sudah di gereja reform pasti sudah reform beneran. Enggak. Ya. Banyak reform, orang yang ngaku reform tapi enggak ngerti reform. Banyak orang ngaku reform tapi dia sebetulnya Arminian. Teologianya Arminian, bukan teologi reform. Atau reform tapi enggak ngerti reform yang benar itu bagaimana. Dia cuma reforman. Ya, apalagi reform klasik, tambah enggak ngerti, tambah benci sama reform klasik. Reform Puritan, benci sama mati. Dia adalah reform abangan. Reform abangan, ya, atau reforman. Ya, nggak ngerti reform sama sekali, doktrin opo tulip segala macam, predestinasi apa segala macam, nggak ngerti kedaulatan Allah juga nggak ngerti. Dia taunya pokoknya manusia harus berbuat baik. Sudah. Itu supaya kita berkenan kepada Allah, kita harus berbuat baik. Sudah, itu yang dia mengerti itu. Dan dia menganggap itu sudah reform. Pokoknya berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Itu reform. Nah, ini orang nggak ngerti reform begitu itu. Jadi dalam 3 kategori ini tadi, ya orang reform tetap orang berdosa. Orang reform belum tentu benar-benar asli reform. Ya, orang reform bukan orang sempurna, masih bercacat dan masih dibentuk oleh Tuhan. Jadi ya sudah, kita kalau ketemu tindakan-tindakan di kalangan reform yang tidak beres, itu jangan kaget. Saya juga tidak setuju kalau dikatakan John Calvin adalah hamba Tuhan yang tidak punya cacat celah dalam hidupnya, yang sangat sempurna. Ya, itu omong kosong itu. Mana bisa John Calvin adalah manusia sempurna yang tidak punya cacat celah, yang demikian saleh 100%, tidak ada dosanya. Omong kosong itu ngawur, itu justru analisa yang tidak reform. Makanya ada orang-orang yang benci reform itu mencari cacatnya John Calvin. Ini terbukti John Calvin pernah bersalah. Ini terbukti John Calvin pernah membunuh. Dan sebagainya, dan sebagainya. Senangnya setengah mati kalau ketemu John Calvin punya kelemahan. Bagi saya itu apa itu spirit, apa itu mencari dosa-dosanya John Calvin. Tidak usah dicari dosanya, saya langsung keluarkan statement. John Calvin adalah orang berdosa. John Calvin adalah bukan orang sempurna. John Calvin adalah orang yang juga bercacat, tapi mendapat anugerah Allah. Untuk dia boleh menjadi orang yang menjadi berkat bagi perkembangan kekristenan di zamannya yang luar biasa. Benar. Jadi saudara kalau senang cari dosanya John Calvin, saudara senang sekali cari kesalahannya John Calvin. Itu kayak iblis itu. Iblis itu kesukaannya adalah nyari salahnya orang. Lalu membuat orang itu sampai tidak punya percaya diri untuk dia datang kepada Tuhan.
tuh dosamu, kamu nggak layak di hadapan Tuhan, kamu tuh orang brengsek, kamu tuh patut dibinasakan, dosa-dosamu sangat banyak. Itu pekerjaan iblis, dia adalah penuduh. Jadi orang yang suka menuduh, cari kesalahannya John Calvin, itu persis jadi anak buahnya setan. Ya. Saya kalau dikasih tahu kesalahan John Calvin, oh iya, kalau memang dia ada salahnya, kenapa? Begitu. Kalau saya jawab begitu, nah, apa ada orang tidak punya salah? Apa memang John Calvin tidak punya kesalahan? Yang terlalu membela John Calvin juga salah. Yang terus berjuang mati-matian membuktikan John Calvin tidak bersalah juga salah. Buat apa? Semua orang, ya ini pepatah justru saya dapat dari orang tua saya yang belum mengerti reform waktu itu, tapi mengeluarkan pepatah yang spiritnya reform. Tahu apa? Semua orang kalau dicari salahnya, pasti ada salahnya. Kata-kata orang tua saya ini sampai sekarang nancep di pikiran saya ini. Semua orang kalau dicari salahnya, pasti ada salahnya. Berarti John Calvin kalau mau dicari salahnya, juga pasti ada salahnya. Goblok amat orang yang mencari kesalahan John Calvin. Tidak usah dicari. Sudah terbukti. John Calvin memang orang berdosa. Termasuk saudara dan saya juga orang berdosa. Termasuk saudara dan saya kalau dicari salahnya. Pasti ada salahnya. Heran amat. Ya. Ya oke, saya mungkin terlalu ini ya. Terlalu semangat ini saya ini. Bukan untuk membela John Calvin, tidak. Untuk menunjukkan tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya kita mencari apa ini dosa-dosa orang untuk menunjukkan bahwa ajaran dia itu salah karena dia berdosa. Itu juga 100% ajaran sesat. Kalau dia terbukti orang berdosa, berarti semua ajarannya salah dan sesat. Aduh, benar-benar kasihan deh. Memang yang tidak punya kesalahan dan tidak punya dosa itu cuma satu, Tuhan Yesus aja. Jadi kalau demikian, yang berhak mengajar yang benar dan berkhotbah yang benar dan yang bisa diterima khotbahnya itu cuma Tuhan Yesus satu orang saja di seluruh zaman, seluruh dunia, ya. Hanya satu yang kita bisa dengar khotbahnya, hanya Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus, semua orang berdosa. Kita tidak mau dengar. Karena dia orang berdosa, berarti ajarannya nggak beres. Lalu ada pendeta mau berjuang. Saya tidak berdosa, saya tidak berdosa, saya tidak punya kelemahan. Ajaran saya benar-benar dari surga. Itu malah tambah palsu. Ya, penipuan itu. Itu namanya penipuan. Oke ya, jadi ini saya sampai di sini dulu bahwa memang manusia pada dasarnya semua adalah orang berdosa, termasuk orang reform. Termasuk orang-orang yang sudah mengajarkan kebenaran ajaran reform yang back to the Bible. Kita semua tetap orang berdosa. Dan kita semua tetap ada cacatnya, kita tetap ada egoisnya, kita tetap ada munafiknya, kita tetap ada brengseknya. Cuma satu hal yang Tuhan bukakan, mari kita datang kepada salib Kristus dan kita mau bertobat untuk diperbaharui dari hari ke hari. Puji Tuhan, ya. Sudah, saya berhenti sampai di sini. Ya, mungkin memang nggak akan bisa cepat membahas pengenalan akan Allah.
Karena memang mengenal Allah itu tidak ada batasnya, bagaimana bisa cepat. Ya, puji Tuhan. Mungkin ada yang mau menanggapi, ada yang mau bertanya dalam waktu singkat. Silahkan. Sudah jam 9 ini malahan. Saya kira kita mendapat contoh dari Alkitab langsung ya Pak. Paulus itu justru makin kesini makin tua, dia mengatakan di antara semua rasul, akulah yang paling berdosa. Yes, betul sekali. Ya, itu contoh daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus itu boleh dikata penegak reform yang paling teologinya paling solid itu. Paulus itu. Makanya dia juga tak pernah bilang dia orang bukan berdosa. Dia bilang justru aku yang paling berdosa. Bukan hanya di antara rasul, di antara semua orang berdosa, aku juga yang paling berdosa. Luar biasa, berarti dia tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ya, puji Tuhan. Oke, demikian teman. Sudah tidak ada komen lagi. Saya selesaikan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai Kamis yang akan datang. Oh ya, Kamis tidak ada ya, maaf. Hari Kamis yang akan datang ada Natal, KKR Natal di Surabaya dengan Pendeta Stephen Tong yang akan berkhotbah. Maka hari Kamis kita hanya menyiarkan siaran ulang di Radio RMC. Pak, itu tanggal 15, Pak. Itu tanggal 15, Pak. Kamis ini kan belum, Pak. Oh ya. Sorry. Kamis ini tanggal berapa ya? Tanggal 8 ya. Betul. Saya lagi error saya ini. Baik, benar. Jadi Kamis ini masih ada ya. Kita akan berjumpa hari Kamis yang akan datang. Jadi, besok ada Pak Andi? Besok masih ada kan Selasa? Ada, besok ada. Ya. Pagi ya, siaran pagi. Yaitu tentang pencobaan dari bukunya John Owen. Jam 9 pagi besok. Demikian teman-teman, kita akan tutup dalam doa. Kita bersyukur pada Tuhan untuk anugerahnya bagi kita semua. Saya boleh minta Pak Heru ya, boleh tutup dalam doa buat kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di surga, yang kami kenal di dalam Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur malam hari ini kembali kami boleh belajar untuk mengenal Tuhan. Sungguh Tuhan, kami tidak akan bisa mengenal Tuhan tanpa pertolongan-Mu sendiri melalui Roh Kudus-Mu. Tolonglah kami ini supaya kami sedikit demi sedikit boleh dibukakan mata rohani kami, makin mengenal Engkau, makin mengenal diri kami, dan kami boleh menjadi sarana kemuliaan, alat kemuliaan Tuhan di tempat kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan untuk kami semua dan khususnya Bapak Pendeta di Halim untuk dapat terus dicerahkan, dibimbing untuk dapat membimbing kami dan juga yang lainnya di dalam acara-acara selanjutnya, diberi kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.